hanya mau minta maaf sama kamu. Maaf ya, tadi mama marah-marah kok, tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Kamu nggak lihat tadi? Mama kamu kesini, marah-marah ke gue depan orang-orang. Mempermalukan malah. Ngerusak reputasi gue. Dibilang gue nggak bertanggung jawab, nggak bermoral, selalu nyakitin kamu. Kan ngaco, udah gitu tadi dia gebukin. Mama mau ngamuk di kantornya wasit. Aku harus jalan dulu ya. Ini balik lagi kan? Nanti aku kabarin, aku ada urusan mendadak. Iya kak, dadah. Dadah. Setelah nanti Bapak ada keputusannya, Bapak bisa langsung telepon saya. Ya, nanti kita diskusi lagi untuk pelajarin berkas. Kamu nggak usah ikut campur ya. Ini urusan mama. Kamu nonton aja. Mau mama pites laki-laki nggak bertanggung jawab itu sembarangan. Wasit! Sebentar ya, Pak. Kamu ya. Kamu udah mainin anak saya. Kamu mainin anak saya. Tante, ini mungkin salah paham, Tante. Mama tenang dulu, Mama sabar dulu. Maaf Mas, ya. kita ngomongin masalah ini di dalam boleh? Iya, Tante, mendingan di dalam aja kalau ada obrolan. Kalau di sini tempat umum, Tante. Nggak benar, bisa pergi. Sini kamu. Biar kamu tahu bahwa ini pengacara tukang tipu. Tante, jangan sembarangan nuduh, Tante. Tante, jangan sembarangan nuduh. Ini pencemaran nama baik. Tante bisa saya tuntut. Mau, Tante, saya tuntut. Kamu pikir saya takut, ha? Silahkan tuntut saya. Kamu udah mainin anak saya. Hah? Trauma nikah. Trauma nikah kamu, ha? Tante, saya nggak ngerti ini. Tapi ngapain kamu deketin anak saya? Ha? Ngapain kamu deketin anak saya? Hah? Ngapain juga? Astagfirullahaladzim. Wasit? Ngapain juga? Ngapain ibu kamu masukin kamu ke biro jodoh? Kalau kamu terima. Sabar, sabar, ibu. Ibu nggak boleh teriak-teriak. Itu di depan umum bahaya, pamali ibu. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Sabar. Diam gak, ini bukan urusan kamu. Hah? Laki-laki ini, kamu tidak bermoral kamu. Hah? Sabar dulu, Bu. Tenang, Bu. Tenang. Saya nggak bermoral. Ngapain? Saya tuh ngapain? Saya nggak ngerti ini kenapa ini. Pakai nanya lagi. Mama yang aku dapatin apa? Kita ditipu lagi. Dapat aku. Hati-hati sama perbuatan Tante. Ini lihat, banyak saksinya. Tante tadi melakukan kriminal sama saya. Bisa divisum, Tante bisa saya penjara. Saya nggak takut. Urusan kita belum selesai. Udah, Bu. Astagfirullahaladzim. Udah. Saya juga nggak takut, Tante. Udah dong, situ udah. Saya nggak salah, Bang. Dulu, jangan mancing. Ya, udah. Awak kamu. Udah, Siti. Ya nggak ngerti, saya nggak ngerti. Saya tadi di dalam lagi. Diam, Bos. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sid. Ente tenang aja, Sid. Innallaha ma'as-sabirin. Allah beserta orang sabar, Sid. Gue diinjek-injek harga diri gue, Bang. Calon klien gue aja sampai kabur, kan gila tuh orang. Gue dibilang gak bermoral. Padahal, Bang, anaknya tuh sama sekali gak gue sentuh, Bang. Sumpah mampus gue gak sentuh. Emosi gue. Masuk. Maaf Pak, ada yang mau ketemu sama Bapak. Silakan, tamunya ada di depan Pak. Oh ya, makasih ya. Hai. Aku hanya mau minta maaf sama kamu. Maaf ya, tadi mama marah-marah kok, tapi kamu nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Kamu nggak lihat tadi? Mama kamu kesini, marah-marah ke gue depan orang-orang. Mempermalukan malah. Ngerusak reputasi gue.
Dibilang gue nggak bertanggung jawab, nggak bermoral, selalu nyakitin kamu. Kan ngaco. Udah gitu tadi dia gebukin, dipukul-pukul badan gue di sini. Kan gila itu namanya. Gila nggak tuh? Mama kamu tuh emang gila. Apa? Kamu bilang apa barusan? Kenapa? Kamu bilang mamaku gila. Hah? Kamu tuh kalau ngomong jangan sembarangan ya. Yang gila tuh kamu. Kamu ngapain ngomong di koran kayak gitu? Nggak mikir apa? Apa nih soal koran? Ah, Soal koran? iya. Udah baca? Udah. Lihat semuanya di situ. Iya. Dibilang di situ. Gua trauma pernikahan, lihat. Iya. Mau tahu? Itu bener. Gua kalau bisa sampai kapanpun gak pernah mau nikah. Jelas? Kita apa nih? Kita masih ngomongin apa nih? Kita kan gak ada hubungan apa-apa. Iya kan? Kita gak ada hubungan apa-apa, bahkan temenan juga enggak. Kamu bilang kamu mau tanggung jawab. Astaga, kamu udah mulai kayak mama kamu jadinya. Apa yang harus ditanggung jawabin? Gue udah ngelakuin apa? Kan gak ada. Ini apa-apaan sih sebenarnya? Hah? Anak sama ibu hari ini datang ke sini buat marah-marahin gue. Masih di depan umum kayak sekarang, gitu. Gak jelas. Rizal! Jal! Jal. Nih, udah lihat kan? Udah lihat. Kamu kirim Yanto ke gua buat interview doang. Katanya buat skripsi, makanya gua mau. Tapi ini kenapa masuk koran, Jal? Tenang dulu ya. Apa nih? Kenapa nih? Jadi gue udah coba hubungin Yanto, gue udah minta penjelasan sama dia dan kejadiannya ini kayak gini. Dia memang nulis skripsi, tapi dia juga magang di koran ini gitu. Jadi dia ngerjain skripsi itu di kantornya dia. Tapi setelah kelar skripsinya dia keluar kok dari koran ini. Kalau dia keluar kenapa ini masuk koran? Jadi ceritanya ada wartawan. Ayo dong, Jal. Nah, ada wartawan lain yang iseng-iseng buka file. Nah, dia nemu hasil percakapan wawancara si Yanto sama lu itu, skripsi. Nah, dia pikir nama, profesi, segala macamnya itu udah pakai nama samaran. Dan bos redaktur koran itu membaca dan melihat ini sesuatu hal yang menarik. Makanya dia langsung naik cetak. Menarik apanya, Jal? Lihat, ada yang menarik di sini. Ada yang menarik. Ini nggak masuk akal buat gue. Masih gara-garanya tuh kan. Kamu ngapain ikutan mukul aku sih? Aduh. Kamu udah lihat sendiri kan apa yang terjadi? Jadi, kamu jangan lagi berhubungan apa-apa sama wasit. Putus. Kalau sampai kamu masih berhubungan dengan wasit di belakang mama dan mama tahu, kamu akan lihat sendiri bagaimana reaksi mama. Mama nggak main-main. Enggak sih. Mah, Apa? ini semua salah Raffi. Kan Raffi yang kenalin Mawar ke wasit. Pokoknya mama tenang aja. Pas nanti Raffi ketemu sama wasit, Raffi akan bikin perhitungan sama dia. Raffi akan buat dia bicara. Bicara apa? Hah? Telat. Mas, semuanya udah telat. Mulai hari ini, ingat Raffi, Hani, Mawar. Mulai hari ini, semua urusannya Mawar, Mama yang urus. Tidak ada satupun yang boleh ikut campur. Ngerti? Iya, Mah.
Riza sih? Tuh lihat tuh, kan Mas Wasitnya jadi sedih gitu. Habis gimana? Udah kejadian juga kan. Mas Wasit, jangan sedih. Kan Mas Rizal nggak maksud jahat, yo. Iya sih, sumpah gue tuh gak ada niat jahat sama lo, niat ngejebak tuh enggak. Ya gue juga gak nyangka kalau akhirnya jadi berantakan kayak gini. Maaf ya. Daripada diem aja, mendingan nyanyi. Nyanyi lagi. Pilih lagu. Atau mau pesen makan, pesen minum, silakan. Lo sebut aja lo mau apa, kita servis. Lo mau apa dong? Ayo dong, lo mau apa? Lagu siapa? Yang bagus. Wih, Mas Raffi. Mas Raffi. Ngapain di sini? Nggak ada kerjaan? Sid, galak amat. Aku kesini mewakili mertua aku. Mau minta maaf sama kamu. Sid, udahlah Sid. Jangan terlalu dimasukin ke hati. Aku juga biasa kok diomelin begitu sama mertua aku. Beneran deh, udah biasa. Dia itu kelihatannya aja galak. Sebenarnya sih orangnya baik banget, ya. Baik banget. Dan yang yang soal koran itu, ya itu kesalahpahaman aja, ya kan? Benar. Itu salah paham deh. Gue mengakui gue yang salah. Gini ya, kalau gue jadi kalian, gue bakal tutup mulut. Vi, gini ya Vi, gue baru nyadar. Gue baru banget nyadar. Semenjak gue kenal sama kamu, hidup gue selalu sial. Sial. Nih inget gak? Waktu kita kenalan pertama kali, ban sepeda gue gembos. Kedua, waktu kamu ngekos di tempat gue, sepeda yang gembos tadi dicuri orang. Ini yang ketiga. Yang ketiga yang paling parah nih. Ingat gak? Gue dikenalin sama cewek. Tahu ceweknya siapa? Anggi. Dan tahu kenapa? Waktu kita udah deket nikah, dia ninggalin gua. Jadi mau kurang apa? Kamu maunya apa? Ucapan terima kasih. Nih, denger ya. Terima kasih banyak, Raffi. Udah, tuh, udah kuucap. Nah sekarang boleh nggak jauh-jauh dari hidup gua? Kalau perlu, selamanya. Ngapain lagi masih di sini? Mas Wasit tuh kenapa sih dia nggak jujur aja sama aku dari awal? Jadi kan dia nggak usah deketin aku, Rian. Dia tahu gimana pengennya aku menikah, tapi dia masih aja deketin aku. Sabar ya, War. Gue ada di pihak lu kok. Tapi lu harus tahu, gue pernah baca riset di internet. Katanya 80% pernikahan orang yang trauma sama pernikahan justru malah berhasil. Kamu juga harus ngerti alasannya kenapa mertua aku marah banget. Nih, persis kayak kamu sekarang nih, kayak begini. Coba kamu bayangin aja. Adik iparku si Mawar bawa kamu pulang ke apartemen dia. Sid, Mawar itu anak yang lugu banget. Polos, alim. Cuma nolongin kamu, nganterin pulang ke apartemennya. Itu mah bukan dia banget. Dia tuh nggak begitu. Itu artinya apa sih? Itu artinya dia suka banget sama kamu. Kadang hubungan sama sekitar, hubungan sama orang lain, lingkungan sekitar juga bisa membuat traumanya berubah. Lagian lo kenal kan sama Wasit? Dia nggak seburuk itu kan? Masa lo nggak bisa kasih dia kesempatan lagi sih?
Kalau kamu masih mau, nanti aku bilangin sama mertua aku. Kamu tuh yang penting pokoknya bilang yang jujur aja. Kamu itu masih bisa tanggung jawab kok. Tanggung jawab apa, Raffi? Apa tanggung jawab yang mana? Tadi denger nggak? Disentuh aja enggak. Bahkan pegangan tangan aja, gua enggak. Masa kalian mikir tuh gua bukan orang yang bertanggung jawab gitu? Percaya itu? Enggak, Pak. Hah? Kalau ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabin, gua pasti tanggung jawab. Kalau ini tanggung jawab apa? Harus ngapain? Basi semua. Mas,